Halo kawan pajak, selamat datang di Potex 402 episode 20. Ya, jadi apa itu Potex 402? Jadi kawan pajak, Potex 402 merupakan podcast yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Tangerang Barat. Jadi podcast ini dilaksanakan secara rutin ya. Nah, biasanya kami itu setiap 3 bulan sekali atau biasa lebih cepat. Nah, membahas apa? Membahas mengenai informasi terkait dengan perpajakan. Nah, baik itu topik yang menarik maupun topik yang terkini gitu kawan pajak. Nah, ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf. Ya, saya benar. Baik. Jadi alangkah lebih baiknya saya mengenalkan diri dulu. Oh ya, baik kawan pajak, kenalkan nama saya Dias Anugrah Bahtiar. Saya merupakan penyuluh pajak dari KPP Pratama Tangerang Barat. Nah, kawan pajak di sini bisa panggil saya Dias. Jadi di sini saya akan menemani narasumber kita semua di sini akan membahas mengenai apakah SPT tahunan harus nihil? Ya, mungkin banyak sekali kawan pajak yang bertanya-tanya ya terkait dengan pertanyaan tersebut. Karena sekarang ini kan sudah masuk periode pelaporan ya Mbak ya. Jadi banyak sekali kawan pajak di sini yang bertanya-tanya nih, apakah SPT tahunan orang pribadi ini harus nihil? Nah begitu. Nah pada kesempatan kali ini bersama saya ada narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Mbak Sri Harnunti. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Ai? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Dia sudah mengundang saya. Oke, sama-sama. Ya, jadi sebetulnya kami berdua ini baru berapa 8 bulan ya Mbak Iya? Iya. Ya, jadi mungkin sebelumnya kawan pajak yang sudah pernah nonton podcast mungkin muka-mukanya berbeda. Karena memang kami itu baru, ibaratnya kalau misalnya dari tahun lalu berarti baru episode yang kedua. Sebelumnya itu dibawakan oleh Mas Widodo dan juga Mbak Ida, kemudian dibawakan oleh kami. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama ya pada podcast kali ini, mungkin alangkah lebih baiknya saya bersama Mbak Ida untuk memperkenalkan diri sekaligus untuk men-sharing nih, kira-kira di KPP Tangerang Barat ini kesibukannya apa saja dan sebagai apa nih di KPP Tangerang Barat? Gitu, silakan Mbak Ida. Baik, terima kasih Mas Dias. Perkenalkan kawan pajak, nama saya Sri Harimurti, namun kawan pajak bisa memanggil saya Ai. Saat ini saya merupakan penyuluh pajak ahli pertama dari KPP Pratama Tangerang Barat. Untuk kesibukan saya sehari-hari sebagai penyuluh, tentu saja penyuluhan terutama ya kawan pajak. Nah, untuk penyuluhan ini secara aktif maupun pasif. Untuk secara aktif ini melalui sosialisasi, kemudian secara pasif terutama adalah melalui helpdesk. Selain itu, saya juga melakukan pekerjaan administrasi untuk layanan wajib pajak seperti penyelesaian layanan administrasi pengembalian pendahuluan, kemudian pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, kemudian pemindah bukuan, dan masih banyak lagi sih Mas. Oke, jadi memang luar biasa sekali nih Mbak di sela-sela kesibukannya ya Mbak ya. Apalagi mungkin sekarang musim laporan SPT, banyak kawan pajak yang mungkin lapor SPT kemarin lebih bayar ya. Nah, kira-kira gimana nih? Oke, nanti kita akan bahas. Jadi mungkin tadi kita udah kenalan dengan Mbak Ayinya. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih dengan Kortek nih. Kira-kira bisa mungkin dijelaskan terkait dengan Kortek ini apa nih? Kortex ini sebetulnya adalah sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kan sebelumnya DJP Online ya Mas yang kita kenal. Nah, untuk sistem administrasi perpajakan melalui Kortex ini tujuannya dikembangkan dengan tujuan prosesnya lebih terintegrasi, lebih terarah karena hanya satu pintu saja. Dan sehingga untuk wajib pajak juga lebih mudah mengaksesnya karena hanya satu website saja, yaitu melalui kortexdjp.pajak.go.id. Semua layanan wajib pajak bisa melalui satu website tersebut sih Mas. Oke. Jadi memang sebetulnya aplikasi Kortek ini mengintegrasi ya seluruh aplikasi yang sebelumnya ada di Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Nah, kira-kira untuk manfaat Kortek sendiri nih untuk wajib pajak, kira-kira apa aja nih Mbak? Untuk manfaat yang kurang lebih selama Kortek sendiri kan sudah ada dari 1 Januari 2025. Nah, untuk selama 1 tahun sudah berjalan, 1 tahun 3 bulan ya kurang lebih yang sudah saya rasakan ini untuk prosesnya menjadi lebih sederhana. Kemudian untuk data perpajakannya sudah lebih terintegrasi. Kemudian akses layanannya juga sudah dalam satu sistem saja, seperti itu sih Mas Tias. Oke, jadi memang sebetulnya tujuannya ini bagus nih. Kortek ini menjadikan sistem perpajakan itu lebih efisien ya. Betul. Cukup dalam satu sistem. Betul. Nah,
sekarang kan kita memang dalam masa pelaporan SP tahunan ya, maksimal nanti di 31 Maret. Nah, kita kan pada kali ini membahas mengenai SP tahunan orang pribadi nih. Kan biasanya ada 3 nih, karyawan, juga usahawan, dan juga pekerja bebas nih. Betul. Kira-kira ini apa saja nih yang harus dipersiapkan oleh orang pribadi tersebut untuk pelaporan SP tahunan, Mbak? Nah, untuk semua orang pribadi sebelum melakukan pelaporan SPD tahunan melalui Kotex, yang paling utama dan paling penting yaitu harus sudah melakukan aktivasi akun Kotex. Untuk dapat melakukan aktivasi akun Kotex, pastikan untuk alamat email serta nomor handphone yang didaftarkan di sistem DJP ini sudah sesuai. Kalau alamat email dan nomor telepon kawan pajak tidak sesuai, silakan untuk kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat, boleh KPP mana saja, untuk melakukan perubahan data. Kemudian nanti apabila sudah sesuai dan sudah berhasil untuk aktivasi akun Kotex, nah selanjutnya nanti tinggal untuk pelaporan SPT. Yang perlu disiapkan untuk pelaporan ini, apabila kawan pajak merupakan karyawan atau pegawai yang mendapatkan penghasilan dari perusahaan mungkin ya. Nah, ini dipersiapkan bukti potong dari perusahaan. Kemudian apabila usahawan, silakan direkapitulasi untuk penghasilan bruto setiap bulannya selama 1 tahun penuh, selama 1 tahun selama 2025. Kemudian apabila untuk wajib pajak atau kawan pajak merupakan pekerja bebas atau freelance ya biasanya kita sebutnya. Nah, itu pastikan sudah melakukan pemberitahuan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Kemudian jangan lupa juga untuk data-data berupa data harta ataupun data utang itu dipersiapkan sebelum pelaporan SPT, seperti itu Mas Dias. Oke, jadi memang sebetulnya tergantung ya apakah dia karyawan, usahawan atau pekerjaan bebas, itu beda-beda yang dipersiapkan ya. Tapi pada umumnya memang sama, yang penting wajib pajak di sini sudah aktivasi akun. Nah, terkait dengan aktivasi akun nih Mbak Ai, kalau misalnya kawan pajak itu dia sebelumnya sudah punya akun DJP online, itu apakah harus aktivasi atau enggak? Terus kalau misalnya yang belum punya akun DJP online seperti apa nih? Nah, sebetulnya untuk aktivasi akun ini diperuntukkan terutamanya untuk wajib pajak yang belum memiliki akun DJP online atau sebelumnya sudah memiliki akun DJP online tapi mungkin lupa untuk alamat email atau nomor handphonenya sudah berubah. Kalau wajib pajak sendiri sudah punya akun DJP online dan kemudian email dan nomor teleponnya masih sama, itu bisa langsung klik lupa kata sandi. Nanti setelah klik lupa kata sandi, wajib pajak cukup memasukkan nomor KTP-nya, kemudian nanti di tujuan konfirmasi bisa memilih surat elektronik yaitu email atau nomor gawai yaitu nomor handphone. Nanti di kolomnya, di kolom di bawahnya diinputkan alamat email atau nomor handphonenya, kemudian silakan disimpan. Nanti akan ada link reset password yang masuk sesuai dengan tujuan masing-masing, email atau nomor handphone. Nah, setelah itu silahkan di reset passwordnya melalui link tersebut, Mas. Oke, jadi untuk pembuatan password sebetulnya mudah ya, cukup melalui email atau juga nomor handphone. Betul. Nah, itu syaratnya gimana nih? Kalau misalnya mau dikirim ke email harus aktif, kalau handphone harus aktif atau gimana nih Mbak Ai? Iya, tentu saja yang penting untuk alamat email dan nomor handphone tersebut harus bisa diakses ya oleh wajib pajak, jadi harus dimiliki oleh wajib pajak dan harus bisa diakses. Oke. Nah, kemudian HP-nya semua provider ya berarti ya semua sekarang provider. Kalau dulu kan memang terbatas hanya provider tertentu kalau DJP online. Nah, untuk saat ini tidak ada batasan provider tertentu. Yang terpenting untuk nomor handphone ini ada pulsanya untuk kawan pajak. Jadi pastikan minimal ada berapa pulsanya. Berapa tuh kira-kira pulsanya Mbak Ai? Untuk pulsanya kurang lebih mungkin untuk amannya minimal ada 1.100 sih. Oke, 1.100 sih. Oke, jadi kawan pajak sebenarnya cukup 1.100 ya. Jadi itu sebetulnya gratis, lain kita gratis ya Mbak ya. Iya, betul. Cuman itu pulsa dari itu kan providernya. betul untuk providernya. Nah, terkait dengan sandi ini ada kriterianya nggak nih Mbak Ai terkait dengan kalau DJP online kan bebas nah. Betul. Biasanya tuh dulu kawan pajak ada yang cuma bikin 1 sampai 6 nih, paling gampang lah. Iya, paling gampang. Kalau Kotex ini gimana nih Mbak Ai? Nah, untuk Kotex ini karena untuk keamanannya memang lebih kompleks dari DJP online, untuk kata sandinya juga lebih kompleks. Jadi untuk kata sandi di Kotex ini ditentukan minimal ada 8 karakter, terdiri dari minimal 1 huruf besar, harus ada 1 huruf kecil juga, kemudian harus ada angka, dan harus ada karakter khusus. Karakter khusus ini bisa pakai pagar, kemudian seperti dolar dan lain-lain. Oke, jadi memang
sebetulnya untuk meningkatkan keamanan ya Mbak ya. Betul. Karena mungkin di sini kawan pajak terbiasa bikin password yang simple. Gitu. Iya. Nah sekarang makanya dengan Rekortek ini passwordnya itu dibuat lebih istilahnya apa ya, lebih rumit tapi sebetulnya lebih aman ya Mbak Iya, dengan betul. seperti itu. Baik Mbak. Jadi terkait dengan aplikasi Rekortek ini, gimana sih terkait dengan langkah-langkah pelaporan SP tahunannya nih Mbak? Nah, kalau tadi kan kita sudah tahu terkait untuk cara aktivasinya ya. Jadi Ya, kita anggap aktivasi sudah gitu aktivasi kan ya. sudah ya. Nah, untuk pelaporan SPT tahunannya sendiri, yang pertama kawan pajak mengakses laman Kortex di Ya. kortexdjp.pajak.go.id. Oke. Setelah itu silakan login dengan memasukkan ID pengguna adalah nomor KTP-nya. Jadi jangan salah, jangan sampai yang diinputkan NPWP 15 digit yang dulu Mas Oke, Deas. pakainya nomor KTP ya sekarang ya. Betul. Nah, setelah itu diinputkan passwordnya sesuai dengan yang kawan pajak buat. Jangan lupa dimasukkan juga untuk captcha-nya sesuai Oke. dengan yang tercantum. Setelah itu masuk login. Nah, setelah itu untuk mengakses SPT, wajib pajak masuk ke menu surat pemberitahuan. Ke surat pemberitahuan, nanti klik buat konsep SPT. Nah, pilih yang PPH orang pribadi, yang periodenya wajib pajak pilih yang SPT tahunan. Nah, ini jangan salah ya, pilih yang Iya. SPT tahunan. Kemudian pilih yang Januari sampai Desember 2025. Kemudian nanti untuk jenis SPT-nya jika lapor pertama kali pilih yang normal. Nah, setelah itu akan muncul konsep SPT-nya. Untuk mulai mengisi atau mengedit SPT-nya, pilih icon tanda pensil. Nah, untuk pertama kalinya yang muncul adalah formulir induk dan lampiran 1 atau L1. Nanti untuk formulir-formulir lainnya akan muncul sesuai dengan apa yang wajib pajak isikan pada saat diinduk. Jadi di induk itu ada pertanyaan dengan jawaban ya tidak. Nanti apabila semakin banyak ya, maka semakin banyak lampiran yang muncul. Oke. Jadi untuk yang Kortek ini beda ya dengan DJP online ya. Kalau dulu Betul. DJP online kalau nggak salah tuh harus ke lampiran 4 dulu nih ya. Ya, Kemudian dan nanti terakhir, baru ke induk, induk. Ya. betul. Berarti nih Mbak Ai terkait dengan Kortek ini berarti nggak ada lagi nih e-form 1770E sama SS itu nggak ada lagi ya? tidak ada, hanya satu formulir saja. Oke, jadi Kortek ini ya keunggulannya ini ada lagi nih kawan pajak. Jadi tidak perlu bingung nih milih mana e-filing, mana e-form, mana 70S atau SS gitu ya. Betul. Semuanya itu hanya dalam satu formulir. Iya. Nah, gitu. Nah, baik Mbak Ai nih terkait dengan tema kita pada podcast kali ini nih. Jadi sebetulnya ini SPT tahunan itu harus nihil atau enggak nih Mbak Ai? Sebetulnya untuk SPT tahunan ini tidak harus nihil ya, karena memang untuk pajak ini kan tergantung dari penghasilan yang diterima. Namun terkadang ini kawan pajak panik kalau misalnya saat pengisian SPT ini tiba-tiba muncul kurang bayar atau lebih bayar kayak terutama kalau kurang bayar Mas Deas. Iya, betul. Kan langsung panik kayak, loh saya kan setiap bulan sudah dipotong pajak, kenapa nih masih terutang pajak? Uangnya kemana nih yang saya potong? Apakah nggak disetorkan nih atau gimana nih kayak seperti itu ya? Padahal pada faktanya itu SPT tidak harus nihil. Karena untuk status SPT sendiri kan ada 3 ya Mas Deas, nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Itu tergantung dari penghasilan yang diterima wajib pajak pada tahun pajak tersebut. Penghasilan ini tidak hanya dari pekerjaan saja, bisa saja kan untuk wajib pajak memperoleh penghasilan lain, penghasilan sampingan seperti itu. Biasanya kalau ada kurang bayar, kemungkinan ada penghasilan lain selain dari pekerjaan utama sih. Oke, jadi memang untuk SPT tahunan itu bisa jadi kondisi kurang bayar. Nah, kira-kira itu kenapa nih biasanya SPT tahunan itu bisa kurang bayar nih? Kondisinya seperti apa nih kira-kira Mbak Ai? Nah, untuk konsep SPT kurang bayar sendiri yang sering ditemukan ya, untuk yang sering ditemukan di lapangan kurang lebih biasanya apabila dalam satu tahun pajak ini mendapatkan bukti potong lebih dari satu pemberi kerja, kemudian pindah kerja ya itu contohnya maksudnya. Kemudian tadi untuk memang dia bekerja lebih dari satu pemberi kerja juga. Kemudian ada perbedaan tarif progresif antara yang dipotong oleh pemberi kerja dengan yang sebetulnya diterima. Kemudian ada perbedaan penghasilan atau penghasilan sampingan yang memang masuk karena memang menggunakan NIK sih Mas. Oke, jadi memang ada beberapa kondisi ya Mbak ya terkait dengan SPT ini bisa jadi kurang bayar. Nah, kalau misalnya kurang bayarnya, ini bayarnya ini gimana Mbak? Apakah langsung? Kalau sebelumnya ya, kalau di e-form itu kan kalau mau kita laporkan SPT-nya, kita bayar dulu nih, bikin dulu, kita bayar dulu.
Setelah itu kita masukkan NTPN-nya Betul. untuk PPh pasal 29-nya. Nah, untuk Kortek ini gimana nih Mbak ini? Nah, ini juga banyak ditanyakan oleh wajib pajak. Banyak yang bertanya, ini saya kurang bayar, mau bayar tapi gimana caranya nih? Iya, Nggak ada nih betul. menunya. Nah, untuk kawan pajak apabila kurang bayar, ini untuk kode billingnya sebetulnya sudah otomatis. Oke. Jadi pastikan dulu saat kurang bayar ini semua datanya sudah diisikan lengkap untuk data SPT-nya. Iya. Kemudian nanti untuk pernyataannya jangan lupa di checklist. Oke. Kemudian nanti tinggal klik bayar dan lapor. Heeh. Setelah kawan pajak mengisi kode otorisasinya, iya. otomatis kode billingnya itu akan terbentuk. Mm-mm. Nah, setelah kode billing itu dibayarkan, Iya. maka otomatis SPT-nya terlapor. Oh, oke. Jadi oke. sebetulnya lebih mudah, kawan pajak sudah tidak perlu lagi mengisikan NTPN, sudah tidak perlu lagi mengirimkan SPT-nya. Iya. Otomatis setelah dibayarkan itu otomatis terlapor. Wah, Begitu. simpel banget nih berarti ini Kortek ya. Jadi lapor dulu, setelah itu bayarnya bisa langsung di situ, Iya. gitu ya. Terus nih Bayi, tadi itu sempat bahas terkait kode otorisasi ya. Jadi Iya. ketika mau lapor SP tahunan, kan nanti diperlukan kode otorisasi. Oh iya, Nah ini, betul. bagi kawan pajak mungkin ada yang belum tahu nih, gimana sih caranya untuk pembuatan kode otorisasi itu? Oh iya, coba betul. jelaskan Bayi. Mungkin tadi saya terlewat ya. Jadi selain aktivasi akun, yang perlu dilakukan adalah pembuatan kode otorisasi. Oke. Nah, untuk kode otorisasi ini adalah bertindak sebagai tanda tangan elektronik kita. Oke. Untuk membuatnya, setelah berhasil login Kortex, kawan pajak bisa mengakses menu portal saya. Nanti di situ ada menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, setelah itu diklik saja, nanti pilih untuk jenis sertifikat elektroniknya adalah kode otorisasi DJP. Di bagian bawah yang paspres, kawan pajak bisa mengisikannya dengan aturannya sama seperti password, Password, Mas. oke. Jadi yang penting ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka dan ada karakter khusus, Mas. Nanti setelah Oke. itu jangan lupa disimpan, itulah sebagai tanda tangan elektronik kita. Oke, jadi memang nggak perlu lagi tanda tangan yang manual. Kalau dulu kan, kalau yang e-form ya, mungkin ada Iya. yang mereka tuh tanda tangan manual gitu ya. Atau kode verifikasi dulu. Iya, dulu kode verifikasi. Oh iya benar, dulu Kode kode verifikasi verifikasi ya. melalui Sekarang email, jadi nggak ya. perlu lagi ya, cukup Betul. menggunakan kode otorisasi. Jadi nggak perlu lagi bolak-balik cek email. Betul. Jadi cukup login langsung menggunakan nomor KTP atau NIK, password, terus nanti langsung bisa dikirimkan, nggak perlu buka email, Ya. gitu ya. Oke Mbak Yi, jadi sebetulnya Kortek ini banyak sekali ya fiturnya ya kawan pajak ya. Oke, terkait dengan tadi Mbak Yi juga sempat menyebut terkait dengan NIK yang terekam. Maksudnya Ya. gini, jadi ada penghasilan sampingan yang otomatis terekam. Ya. Itu maksudnya bisa dijelaskan lagi Mbak Yi terkait dengan itu? Nah, contoh yang sering terjadi di lapangan adalah seperti ini. Kawan pajak menerima tidak hanya penghasilan dari pekerjaan utama, Oke. tapi misalnya jadi ada lampiran 1 huruf E. Ya. Lampiran 1 huruf E adalah bukti potong yang diperoleh oleh wajib pajak. Oke. Dalam bukti potong tersebut tidak hanya penghasilan dari pekerjaan saja, tapi semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, Mas Dias. Oh. Nah, yang sering muncul adalah salah satunya yang sering terjadi adalah cashback. Jadi mungkin kawan pajak ada transaksi atau mungkin transaksi dengan bank digital mungkin ya Iya, contohnya iya. ya. Dari dengan bank digital kemudian memperoleh cashback. Nah, cashback ini juga merupakan objek pajak penghasilan, Mas. Oke. Yang tentu saja karena objek pajak penghasilan oleh bank digital ini kemudian dipotong oleh bank digital ini, Mas. Biasanya tarif pemotongannya adalah tarif pemotongan terendah 5%. 5%. Kemudian penghasilan ini tentu saja kan dijadikan satu dengan penghasilan yang diperoleh kawan pajak Iya, dari selama pemberi 1 kerja, tahun dari penuh. perusahaan Betul. biasanya ya. Setelah penghasilan ini dijadikan selama 1 tahun pajak, digabungkan, kena tarif progresif. Oke. Nah, ternyata tarif progresifnya sudah kena yang 15% nih. Jadi baru dipotongnya 5%, ternyata harusnya ternyata tarifnya 15%. Jadi Iya. ada selisih 10% ini. Iya. Inilah yang menyebabkan kurang bayar. Kurang bayar. Jadi Seperti sebetulnya atas bukti potong itu gimana nih? Apakah perlu dihapus ataukah perlu diedit atau biarkan aja nih, Mbak I? Yang pasti bukti potongnya jangan dihapus. Nah, itu jangan Karena- dihapus ya kawan pajak ya. Karena walaupun bukti potong tersebut dihapus oleh kawan pajak, itu Oke. sebetulnya sudah masuk ke master file DJP. Nah.
Yang perlu diingat adalah untuk SPT tahunan ini kan tidak perlu nihil ya, tidak harus nihil. Jadi yang penting selama untuk penghasilannya juga diakui, kalaupun memang hasilnya kurang bayar ya silahkan dibayarkan, seperti itu sih Mas. Ya mungkin sebuah keberatan ya karena memang ada kurang bayar pajak, tapi kan memang adanya tambahan penghasilan biasanya disertai dengan adanya tambahan pajak. Oke. Jadi sebetulnya atas kurang bayar itu ya nggak masalah ya Mbak, tinggal dibayarkan aja. Betul. Gitu. Terus saya juga kemarin sempat baca di X atau Trade ya, dari ada berapa kawan pajak tuh dia tuh padahal kerjanya cuma jadi satu perusahaan nih. Misal dari PT A atau PT X gitu ya. Tapi pas dicek itu SPT-nya lebih bayar, dia bingung nih. Padahal kan dia udah lapor dengan benar nih. Nah, bukti potong seharusnya itu kan dari satu perusahaan, tapi ini bisa lebih bayar. Itu kira-kira kenapa Mbak yang menyebabkan hal itu terjadi tuh? Nah, terkait hal ini, kawan pajak perlu teliti juga di bagian lampiran 1, bagian D dan E. Oke, bagian D dan E ya? Ini kan berarti kita anggap kalau memang dia dari perusahaan, berarti kan penghasilannya dari pekerjaan ya Mas? Iya, dari pekerjaan, betul. Nah, untuk penghasilan dari pekerjaan ini masuk di bagian L1 huruf D dan huruf E. Huruf D ini untuk penghasilan dari pekerjaan dan huruf E ini untuk bukti potong yang dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, pastikan apabila memang ada bukti potong yang tercantum di huruf E, pastikan juga penghasilannya diakui di huruf D. Nah, itu kuncinya itu ya, kawan pajak ya. Jadi banyak yang terjadi adalah bukti potongnya ada di bagian E, tapi penghasilannya ini tidak diakui di bagian D. Makanya jadi lebih bayar. Betul. Karena dianggap bukti potongnya itu lebih besar daripada penghasilan yang seharusnya. Iya, gitu, padahal untuk hal tersebut kan seakan-akan wajib pajak mengakuinya hanya misalnya ya Mas, bukti potongnya ada 12. Tapi yang tercantum di bagian D ternyata penghasilan yang ada hanya 3. Kan seakan-akan ada penghasilan yang tidak diakui. Nah, itu sebetulnya kalaupun memang tidak masuk otomatis di bagian D-nya, itu bisa ditambahkan secara manual, Mas. Karena ya mungkin namanya sistem pasti tidak sempurna ya, Mas. Jadi kalaupun tidak tertarik secara otomatis, mohon kesediaannya untuk menambahkan secara manual seperti itu. Jadi sebetulnya di Kortek ini bukti potong ini akan otomatis masuk ya, Mbak ya. Jadi kalau misalnya dulu ya di DJP online untuk bukti potong ini kan kita harus tambahkan manual kadang ya. Karena mungkin ada beberapa perusahaan atau pemberi kerja itu yang belum lapor. Nah kalau sekarang berarti dengan adanya Kortek ini mau nggak mau perusahaan juga harus bikin bukti potong ya. Bukti potong A1 untuk perusahaan dan A2 ya untuk instansi. Nah, jadi memang seperti itu akan pajak ya. Jadi harus diperhatikan lagi di lampiran 1 huruf D dan lampiran 1 huruf E. Itu harus sama ya Mbak ya. Antara penghasilan dengan bukti yang dipotong. Yang diterima gitu. Tadi kan kalau kita tadi sempat menyinggung terkait perbedaan DJP online dan Kortek ya. Tadi ya salah satunya ini ya, terkait dengan bukti potong ini otomatis Kortek. Nah, terus saya bertanya lagi terkait dengan harta dan kewajiban atau utang nih. Kalau di DJP online kan kadang kita harus ngedit juga Nah, antara server DJP online dengan Kortek ini kan berbeda ya. Apakah data yang sudah dilaporkan di SPT sebelumnya, harta dan juga utang, ini otomatis masuk nggak ke Kortek nih? Sebetulnya untuk harta yang sudah dilaporkan di DJP online itu otomatis tertarik di Kortek. Namun untuk menariknya, pastikan kawan pajak pada saat membuat konsep SPT itu klik posting SPT. Berarti itu dilakukan di awal ya, posting SPT itu posting SPT ini dilakukan di awal. Jadi untuk sebelum mulai pengisian, silakan klik posting SPT. Nah, nanti untuk data-data yang sebelumnya sudah disampaikan melalui mungkin sebelumnya melalui e-filing ya Mas, betul. Melalui e-filing itu nanti akan tertarik. Walaupun untuk datanya sebelumnya kan untuk harta-harta kalau di DJP online kan kolomnya hanya sedikit ya. Tidak serinci yang di Kortek. Nah, nanti apabila ingin menambahkan keterangan itu bisa diedit-edit, tapi minimal datanya sudah tertarik di Kortek. Betul. Terus juga terkait dengan kolom harta ini kalau nggak salah Kortek ini ada ininya dibagi-bagi menjadi beberapa ini ya, bisa dijelaskan terkait dengan harta ini Mbak Ayi, ada apa saja gitu di SPT-nya? Iya, kurang lebih untuk kolom harta sendiri kalau dulu kan memang hanya harta seperti itu ya. Iya, betul. Nah, kalau ini sudah dibagi-bagi jadi harta bergerak, harta tidak bergerak, kemudian kas dan setara kas,
kemudian ada sekuritas atau investasi, ada juga tanah dan bangunan ya Mas. Tanah bangunan, Saya agak lupa. iya. Kemudian dan harta lainnya. Nah, iya. jadi nanti bisa dibagi-bagi sendiri. Apabila berupa tabungan ya bisa masuk ke kas dan setara kas. Iya. Kemudian apabila mungkin kawan pajak memiliki investasi dalam bentuk saham atau mungkin dalam bentuk sekuritas itu bisa masuk ke investasi atau sekuritas. Kemudian apabila ada dalam bentuk kendaraan bermotor itu bisa ke harta bergerak dan lain-lain. Jadi sudah ada rumahnya sendiri-sendiri. Nah itu, jadi kawan pajak yang mungkin hartanya ini banyak ya, hartanya itu nggak berseri. Kalau di DJP online ini kan kita harus ngelis ya, jadi satu daftar gitu ya. Kalau di Kortex sekarang kawan pajak nih hartanya banyak, ini bisa disegmentasi di beberapa bagian harta gitu ya, jadi semakin memudahkan nih. Oke, jadi kita kembali lagi nih, terkait dengan SPT yang tadi kurang bayar lebih bayar. Saya juga kemarin ada temen nih yang cerita nih, jadi dia itu sama istri sebetulnya NPP-nya digabungkan ya. Nah mereka sudah jadi satu NPP di kepala keluarga. Ketika kepala keluarga itu akan melaporkan SPT, itu SPT-nya menjadi kurang bayar. Oke. Dan ternyata itu untuk penghasilan istrinya masuk di situ ya. Oh, yang di bagian E ya? Di bagian E. Itu gimana perlakuannya Mbak ini? Biar apakah memang harus seperti itu atau bisa SPT tahunan itu nihil untuk itu ya, untuk NPP yang digabungkan antara suami dengan istri. Jadi sesuai ketentuan perundang-undangan, pada dasarnya suami istri ini boleh bergabung NPWP menjadi satu. Bahkan pada dasarnya ini suami istri memang satu NPWP. Kecuali dalam hal ini wajib pajak memang menghendaki pisah NPWP Mas. Nah kemudian untuk bergabung NPWP ini pertama mungkin kita harus tahu sendiri, tahu lebih dahulu untuk tata cara penggabungan NPWP dulu ya Mas. Iya. Nah untuk penggabungan NPWP ini yang pertama pastikan untuk NIK istri sendiri sudah didaftarkan di data unit keluarga pada akun Kortex suami. Kemudian setelah itu istri bisa melakukan penonaktifan wajib pajak nonaktif. Nah, setelah itu, penetapan wajib pajak nonaktif. Terkait dengan yang tadi ini istri kan mengajukan nonaktif ya? Betul. Untuk nonaktif sendiri itu bisa langsung atau maksimal berapa hari ini? Nah, untuk penonaktifan sendiri ini ada penelitian dari KPP. Jadi nanti untuk penonaktifan sendiri wajib pajak bisa mengajukan melalui Kortex. Di menu portal saya itu ada perubahan status, ada menu penetapan wajib pajak nonaktif. Nanti silahkan pilih alasannya. Kemudian nanti dilampirkan juga untuk lampiran PDF-nya. Nah, nanti untuk prosesnya kurang lebih maksimal sih 5 hari kerja, Mas. Nanti setelah 5 hari kerja ya. Berarti memang kalau bisa menunggu nonaktif dulu, nanti baru dilaporkan mungkin ya SPT suaminya ya, gitu. Terus kalau misalnya tadi sewaktu-waktu istri tuh pengen mengaktifkan kembali nih karena suatu hal gitu ya, itu bisa nggak sendiri atau harus ke kantor pajak? Bisa. Bahkan untuk mengaktifkan sendiri ini tidak perlu menunggu waktunya, Mas. Jadi untuk di menu yang sama tinggal buka portal saya perubahan status, itu ada pengaktifan kembali wajib pajak. Betul, pengaktifan kembali wajib pajak. Nah, nanti silahkan itu diisi alasan pengaktifan kembalinya, kemudian disimpan, nanti otomatis aktif kembali. Jadi sekarang tuh dengan Kortex ya, untuk mau nonaktifin atau mengaktifin itu bisa di Kortex ya? Betul, sebetulnya lebih mudah ya Mas. Iya, betul. Sangat mudah kan sebetulnya Kortex ya. Nah, nih terkait dengan ini Mbak, kalau misalnya istri dan suami dan istri ini mau tetap lapor masing-masing nih, jadi mereka nggak pengen NPP-nya atau pelaporannya digabungkan, itu kira-kira bisa nggak nih Mbak? Bisa. Nah, seperti apa nih terkait metodenya? Untuk apabila wajib pajak, mungkin kan seperti ini ya Mas, kan biasanya untuk yang ini pengusaha ya mungkin ya. Kan kita anggap mungkin sudah ada perjanjian pisah harta. Sebelum menikah sudah ada perjanjian pisah harta, atau memang suami istri ini menghendaki adanya pemenuhan kewajiban perpajakan terpisah, maka silahkan NPWP-nya sendiri-sendiri.
Tapi pada saat pelaporan SPT tahunan ini ada konsekuensinya. Jadi harus mengisi lampiran tambahan yaitu lampiran 4 untuk perhitungan pajak terutang suami istrinya, Mas. Nah, ini untuk mengaktifkannya, jadi bagian induk itu ada kolom lampiran PHMT. Nanti silakan bisa dipilih apakah PH apa MT-nya. PH ini pisah harta, MT memilih terpisah, silakan dipilih di situ. Kemudian diinputkan untuk NPWP pasangan masing-masing. Nanti di lampiran 4-nya masing-masing mengisikan penghasilannya sendiri serta penghasilan pasangannya. Kemudian diisikan untuk PTKP gabungannya. Nah, setelah itu akan diperhitungkan PPh terutang secara proporsional bagi masing-masing, untuk istri berapa, suami berapa. Jadi nanti untuk perhitungannya memang agak berbeda dengan yang biasanya. Biasanya kan diinduk, kalau ini lebih ke yang bagian L4-nya. Oh, jadi akan menghitung di lampiran 4 ya, Mbak? Betul. Jadi kalau semakin besar penghasilan suami, itu juga untuk potongannya bisa semakin besar juga ya? Betul. Jadi secara proporsional ya, Mbak? Secara proporsional, dan ini memang diserahkan kembali ke wajib pajak pilihannya untuk apakah ingin digabung NPWP-nya ataupun memang ingin terpisah NPWP-nya. Namun yang pasti wajib pajak harus memahami untuk konsekuensinya masing-masing seperti itu. Jadi seperti itu kan pajak ya bagi wanita kawin ya dan juga suami yang hendak melakukan pemisahan harta atau memilih terpisah, itu bisa di SPT sebetulnya. Diakomodir, nanti ada di induk ya. Tadi ada pilihan PH atau MT. Kemudian juga nanti ketika milih PH atau MT akan muncul lampiran 4 ya, Mbak ya. Jadi memang lampiran di Kortek ini akan muncul sesuai dengan pilihan di induk. Tadi yang sudah sampaikan Mbak di awal. Terus kita beralih ke terkait dengan pekerjaan bebas nih, Mbak ya. Jadi tadi saya sempat mendengar terkait dengan NPPN ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai NPPN nih pada SP tahunan biasanya menggunakan ini ya, kerja bebas ya, Mbak. Pekerja bebas. Nah, itu NPPN seperti apa dan mungkin apakah bisa nih pengajuannya itu bisa di Kortek gitu? Jadi untuk NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran usahanya masih di bawah 4,8 miliar. 4,8 miliar ya kalau pajak dicatat miliar. Kalau sudah di atas tentu saja sudah tidak boleh pakai NPPN. Nah, kemudian untuk NPPN ini harus pengajuan. Pengajuannya sendiri harus dicatat juga 3 bulan pertama tahun pajak berjalan. 3 bulan pertama ya? Betul. Terus kalau yang sekarang gimana nih? Untuk tahun pajak 2025 masih bisa nggak? Untuk 2025 sendiri karena peralihan untuk saat ini diberikan semacam relaksasi, Mas. Jadi masih bisa ya berarti masih bisa. Masih bisa mengajukan untuk saat ini sampai 31 Maret 2026. Jadi kalau kawan pajak mau melakukan pemberitahuan NPPN saat ini, ajukan untuk 2 tahun, yaitu 2025 dan 2026. Karena belum tentu tahun depan ini 2026 dibuka kembali. Juga, betul. gitu ya? Jadi kalau tahun 2026 mau pakai NPPN, ajukan sekarang karena maksimal 31 Maret. Jangan sampai terlewat ya. Betul. Nah, kemudian pengajuannya melalui apa? Melalui Kortex kawan pajak. Nanti kawan pajak bisa mengakses di layanan administrasi. Nanti layanan administrasi, kemudian di situ ada untuk layanan wajib pajak. Ada pemberitahuan NPPN, Mas. Jadi memang sekarang NPPN juga nggak perlu lagi. Mungkin kawan pajak dulu NPPN kadang datang ke loket ya. Sekarang nggak perlu lagi. Tinggal ke menu layanan wajib pajak ya, Mbak. Jadi Kortek itu sudah ada semuanya. Terus gimana kalau misalnya ada yang dia WPOP ini tidak mengajukan NPPN nih ternyata? Nah, kalau tidak mengajukan NPPN, maka kita anggap bahwa dia menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan ini maka akan berarti wajib untuk membuat laporan keuangan ya, Mas. Laporan keuangan seperti ya neraca, kemudian lapor rugi dan semacamnya. Ya tentu saja lebih ribet sih. Tadi kan kalau di SPT karyawan itu bisa kurang bayar dan juga bisa lebih bayar ya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk yang pekerja bebas, katakanlah dia sebagai freelance, sebagai marketing ya, biasanya berarti kan multi potongnya itu dia dipotong setiap bulan gitu ya. Nah, itu kira-kira kalau misalnya penghasilannya masih di bawah PTKP nih, terus jadi lebih bayar, itu kira bisa dikembalikan ya, Mbak? Tentu saja bisa. Bisa ya? Bisa.
Jadi untuk kalau misalnya freelance kan biasanya kan tidak melihat penghasilannya berapa. Oke. Langsung oleh apabila memang ada melakukan transaksi atau digunakan jasanya oleh perusahaan akan memotong ya Mas. Oh oke. Jadi nggak melihat kalau misalnya yang pegawai tetap kan biasa dilihat dari penghasilannya yang masih di bawah atau di atas gitu ya, dari SPTKP gitu ya. Kalau ini berarti langsung dipotong. Langsung gitu. Dipotong. Okay. Nah, kemudian di SPT, misalnya ternyata di SPT ketahuan kalau di bawah PTKP, sehingga harusnya kan tidak ada terutang. Nah, nanti dipastikan saja untuk bukti potong yang didapatkan ini sudah tercantum di lampiran 1 bagian E. Lampiran E bagian. Kemudian jangan lupa untuk penghasilan dari freelance-nya ini juga sudah dimasukkan di saya agak lupa lampiran 3. Lampiran 3 kalau tidak salah. Nah, ini untuk lampiran 3 yang di peredaran netonya Mas. Peredaran neto yang menggunakan NPPN itu setiap bulannya, jadi Januari dapat berapa, Februari berapa sampai Desember betul. Nanti akan diperhitungkan kalau memang datanya sudah diisikan lengkap dan benar, kemudian hasilnya lebih bayar, maka itu bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan ikan pajak. Betul. Kalau pengembalian itu melalui metode apa nih Mbak ini? Untuk pengembalian ini ada 2 metode, yaitu pengembalian pendahuluan ataupun restitusi. Nah itu mungkin bisa dijelaskan sedikit nih terkait perbedaan antara pengembalian dan juga restitusi. Kira-kira kalau misalkan pajak pilih pengembalian itu selanjutnya gimana? Kalau restitusi selanjutnya gimana nih Mbak? Oke. Untuk perbedaannya sendiri, apabila pengembalian pendahuluan ini melalui penelitian saja, Mas. Nah, untuk penelitian ini jangka waktunya kurang lebih maksimal 1 bulan. 1 bulan, Betul. Nah, tapi kalau misalnya untuk restitusi sendiri, ini melalui pemeriksaan, jangka waktunya kurang lebih 1 tahun. Jadi itu. Memang ini kawan pajak bisa milih ya antara pengembalian atau restitusi. Betul. Gitu. Oke, Mbak, ini kita mungkin sudah 30 menit ya terkait bahasa ini. Nah, ini sepertinya kawan pajak yang ada di Instagram ya. Saya lihat ini banyak sekali yang bertanya. Oke, coba saya akan menanyakan ini ya, membacakan pertanyaan dari kawan pajak. Yang pertama, ada WP istri status PTKP di bukti potong TK2. Suami tidak bekerja. Status K1, bagaimana status pengisian PTKP-nya? Sebentar, saya coba ulangi lagi, Pak Indra Hadi ya. Ada wajib pajak istri. Wajib pajak istri. Status PTKP di bukti potong TK2. Jadi di bukti potongnya itu TK2. Suaminya tidak bekerja nih Mbak Ayi. Status K1, statusnya K1 suaminya. Statusnya K1. Bagaimana status pengisian PTKP-nya? Jadi mungkin seharusnya itu di SPT untuk istri sendiri ya, mungkin itu seharusnya mengikuti bukti potong kah atau seperti apa nih Mbak? Nah, sebetulnya kalau untuk cara yang benar adalah istri meminta pembetulan untuk bukti potongnya ke perusahaan ya Mas. Ya. Nah, karena memang berarti kan untuk pemotongan dari perusahaannya ada kesalahan ya. Ada kesalahan pemotongan dari perusahaan, nanti minta dibetulkan sesuai dengan PTKP yang benar. Karena istri ini, walaupun suami tidak bekerja, untuk istri statusnya tetap TK0. TK0, seharusnya mengatakan 0 ya? Betul, seharusnya untuk TK0. Nah, ini untuk kasusnya dijelaskan atau tidak? Digabung atau terpisah? Enggak dijelaskan, hanya itu aja tadi. Hanya seperti itu saja ya? Nah, apabila untuk NPWP-nya digabung dengan suami, nanti untuk penghasilan suami kalau memang tidak memiliki pekerjaan itu memang boleh dinolkan saja kan. Nah, nanti untuk istri kalau memang sebagai karyawan ya cukup dilaporkan di bagian PPh final. Istri dari satu pemberi kerja. Tadi sudah disampaikan ya Mbak ya terkait dengan itu ya. Tapi kalau kasusnya memang kondisinya adalah pisah NPWP atau NPWP sendiri-sendiri, ya istri lapor NPWP sendiri, nanti suami lapor NPWP sendiri, seperti itu. Nanti untuk penghasilannya tetap jangan lupa untuk laporkan lampiran 4-nya. Terima kasih jawabannya Mbak. Selanjutnya nih dari Ibu Ani Huang ya. Kalau terima BP 21 dari cashback, input di mana Kak? Tadi mungkin udah dibahas juga sama kita ya mungkin. Dari Bu Ani Huang ini terlewat. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan BP21 dari cashback itu input di mana Kak? Nah, kalau misalnya yang diterima adalah PPh 21 atas dari pekerjaan, nah pastikan sudah diinputkan di bagian lampiran 1 huruf D. Lampiran 1 huruf D. Jadi cukup diinputkan saja di situ untuk cashbacknya ya Mbak ya. Berarti kita bisa input manual. Sesuai dengan penghasilan yang diterimanya. Terus ada lagi yang bertanya nih dari Limani. Berapa lama proses lebih bayar?
Ini tadi mungkin Baik, kita jelaskan lagi aja ya, ya, Pak. Ya. untuk lebih bayar ini saya anggap bahwa lebih bayar SPT orang pribadi ya, Mas. Oke, orang pribadi. Ya, Untuk baik. SPT orang pribadi sendiri pengembalian lebih bayar ada dua, pengembalian Iya. pendahuluan Oke. dan restitusi. Untuk pengembalian pendahuluan waktunya adalah kurang lebih 1 bulan. Oke. Dan untuk melalui restitusi adalah 1 tahun pajak. Maaf, Oke. 1 tahun. 1 kurang tahun. lebihnya. Oke. Terus ini Mbak Ai, terkait dengan kelebihan pembayaran pajak ya. Itu kira-kira lebih bayar itu kalau misalnya saya masih ada utang pajak nih. Iya. Itu memang memotong atau gimana sekarang Mbak ya lebih bayar ini? Iya, jadi secara otomatis dari Cortex sendiri, Iya. Cortex ini sudah lebih canggih, Mas. Iya, canggih ya. Oke. Jadi bukan dari kitanya yang memotong. Oke. Kalau misalnya ada lebih bayar, kemudian dari Cortex-nya membaca bahwa kawan pajak ini ada utang pajak ternyata. Oke. Nah, maka untuk lebih kelebihan LB ini akan dikurangi dengan utang pajaknya terlebih dahulu, Mas. Oke. Baru nanti kalau masih ada sisa itu akan dikembalikan ke kawan pajak seperti Oke, berarti itu. dikembalikannya itu bisa langsung ke rekening ya Mbak ya? Betul, ke rekening. Oke. Kecuali memang dari kawan pajak memilih mungkin ke deposito atau ke utang pajak apabila masih ada seperti Oke. itu. Oke, begitu kan pajak. Ya. Jadi ini sepertinya waduh lagi nih pertanyaan. Gimana Mbak I? Satu lagi kah pertanyaan? Boleh, silakan. Ya, yang pertama, Pak saya mau tanya, jika pelaporan gabung suami istri, jika istri dapat 2 bukti potong, 1 dari perusahaan tempat bekerja, 1 bukti potong dari BP21 117. Jadi intinya penghasilan istri bisa final. Oh ini berarti ada 2 bukti potong Mbak I. Oke. 1 dari tempat bekerja, 1 lagi bukti potong 21 117. Ini kode apa ya? Oh ini imbalan untuk cashback. Jadi ada 2 bukti potong. Satunya tuh dari memberi kerja, satunya dari cashback ini. Ini gimana Mbak Ai? Bisa dimasukkan ke final nggak nih? Nah, pada dasarnya Iya. untuk yang bisa masuk ke final Oke. ini untuk syaratnya apabila penghasilan istri dan hanya dari 1 pemberi kerja sih, Mas. Oke, jadi Jadi- kalau misalnya 2 itu Sudah tidak bisa Sudah masuk tidak ke bisa final. masuk lagi. Oke, begitu. Nanti jadi masuk ke bagian tergantung kalau memang dari pekerjaan maka dimasukkan ke bagian D. Di bagian D-nya juga seperti penghasilan dari suaminya juga. Iya. Kemudian nanti untuk PTKP yang di depan yang diinduk juga Iya. sudah PTKP gabungan seperti Oke, itu. sudah PTKP. Ya, baik. Nanti mungkin kalau misalnya kawan pajak mungkin memang belum memiliki gambaran bisa Iya. lah ke KPP. Bisa KPP ya. Jadi kawan pajak kalau misalnya masih belum puas nih dengan jawab pertanyaan kali ini, mungkin kawan pajak nanti bisa langsung datang ya. Betul. Nanti ketemunya kami lagi gitu Iya. ya. Jangan bosan. Lu lagi gitu kan. Oke. Jadi untuk kawan pajak intinya pada podcast kita siang ini jangan khawatir ya kalau misalnya kawan pajak di sini ternyata SPT-nya kurang bayar atau lebih bayar. Itu tidak menjadi sebuah masalah. Yang penting harus dipastikan nih, SPT itu sudah benar, lengkap dan juga jelas. Betul. Jadi benar dalam penulisannya ya, lengkap dalam pengisian, jelas ya dalam mengungkapkan setiap isi yang ada di SPT-nya gitu Mbak Yit. Mungkin terkait dengan SPT ada nggak kira-kira tips yang perlu dibagikan nih dari Mbak Yit terkait dengan SPT tahunan ini? Mungkin untuk tips dari saya yang pertama jangan menunggu sampai 31 Maret terutama Oke, ya Mas. iya benar sekali. Jadi kawan pajak untuk 31 Maret ini kan untuk batas pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Iya. Jadi kalau memang untuk karyawan-karyawan terutama apabila sudah memperoleh bukti potong dari perusahaan segera lapor saja. Oke. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunda sampai mepet. Segera laporkan, kemudian siapkan dokumen perpajakan sejak awal. Bahkan kalau bisa, apalagi terutama untuk kawan pajak yang mungkin hartanya tidak berseri. Iya, itu Biasanya benar. ini saya selalu menyarankan per 31 Desember coba di screenshot saja untuk Oke. saldo-saldo yang mungkin ada di rekening. Nah, itu. Karena kan kita kan melaporkan harta itu per 31 Desember. Iya, betul. Nah, jadi nanti mungkin bisa disiapkan untuk dokumen-dokumen perpajakannya sehingga pada saat pelaporan itu lebih mudah. Oke. Kemudian nanti dipastikan juga pada saat pengisian data Iya. yang disampaikan ini sudah sesuai dan sudah benar. Jadi jangan buru-buru ngisinya, lihat LB, sudah langsung lapor saja. Ternyata pengisiannya masih salah seperti itu. Oke, jadi begitu ya kawan pajak. Mohon berhati-hati nih pengisiannya, jangan buru-buru. Waktunya tuh sebenarnya 3 bulan nih, tapi banyak banget yang mungkin tunggu aja 31 Maret gitu ya mungkin ya. Ya, mumpung nih sebelum 31 Maret, ayo kawan pajak segera laporkan SPT-nya. Karena kalau misalnya kawan pajak di sini ada kendala bisa langsung dibantu solusinya di kantor pajak terdekat gitu ya.
Nah mungkin untuk informasi juga nih kawan pajak, kita di besok Sabtu Minggu juga buka ya Mbak ya? Masih buka. Masih buka. Kemudian nanti buka lagi setelah Lebaran ya, Setelah di tanggal Lebaran. 27, 28 kalau nggak salah. Nanti kawan pajak bisa manfaatkan untuk loket kami, bisa aktivasi akun, perubahan data dan juga untuk SPT tahunan gitu. Jadi untuk podcast kali ini mungkin saya tutup ya, cukup sekian. Untuk kawan pajak ini mungkin hampir 45 menit ya, nggak kerasa mungkin Mbak ya. Kerasa Mbak ya? Lumayan. Lumayan ya? Oke, nggak apa-apa karena mungkin baru kita memang mengadakannya mungkin baru 2 kali ya untuk Iya, yang betul. dari tahun 2025 kami masuk bulan Juli ya Mbak ya. Jadi semoga kedepannya bisa lebih konsisten lagi dan terkait dengan informasi lebih lanjut mungkin kawan pajak di sini juga bisa ke Helpdesk langsung atau follow juga di Instagram kami di @pajaktangbar ya. @pajaktangbar. Oke, Twitter juga ya, @pajaktangbar ya. Oke, Twitter juga, YouTube-nya KPP Pertama Tangerang Barat. Oke, itu untuk beberapa media sosial kami. Terus kalau misalnya kawan pajak di sini ingin menanyakan terkait dengan informasi atau pengaduan, nih gimana Mbak ini? Kemana nih kalau misalnya mau informasi atau pengaduan? Kalau mau informasi dan pengaduan selain dari KPP, kawan Iya. pajak juga bisa menghubungi Kering Pajak di layanan telepon 1-500-200, Oke. Twitter Kering Pajak. Kalau tidak salah sekarang sudah ada juga Instagramnya. Oh, Instagramnya ada ya? Kayaknya @keringpajak juga, cuma saya takut agak salah. Oke, tadi dicek lagi mungkin ya kawan pajak ya? Nah, nanti bisa juga email ke informasi @pajak.go.id. Oke. Selain itu untuk pengaduan juga bisa melalui telepon di 1-500-200 juga untuk teleponnya, dan untuk emailnya di pengaduan @pajak.go.id. Selain itu, kawan pajak juga bisa melalui live chat di website pajak.go.id. Nanti di sebelah kanan bawah itu biasanya ada icon untuk live chatnya. Oke, jadi banyak sekali fasilitas juga sarana yang bagi kawan pajak yang ingin menanyakan informasi ataupun terkait dengan pengaduan gitu. Oke, terima kasih sekali kawan pajak, terima kasih sekali Mbak Ai telah Ya. hadir dan juga menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Mohon maaf kalau misalnya terdapat kesalahan dari saya sebagai moderator. Semoga kawan pajak semua dapat bermanfaat dan juga ayo lapor SP tahunan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potex 402 Podcast kekinian untuk masa depan.